Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha bahriha, khususan khasa ila ruhi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i wa nashri hadzal kitab wa turjumanihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi taqwal qulub. Pasal menjelaskan mengenai ketakwaan hati, takwa yang ada di dalam hati. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mahlur Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hajj ayat 32. Wa man utawi sapa wae wong iku yu'azzim ngagungaken sapa man sya'irallahi ing pira-pira syiar Gusti Allah, fa innaha maka tustune sya'irallah iku min taqwal qulub, saking ketakwaan hati. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka syiar-syiar mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian dari ketakwaan hati. Wa qala lan dawuh sapa Allah, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Walakin tetapine, walakin yu'akhidukum tetapine natrapi sapa Allah kum ing sira kabeh, yu'akhidukum menghukum sapa Allah kum ing sira kabeh bima kelawan perkara kasabat kang sengaja apa kulubukum ati sira kabeh. Al-Baqarah ayat 225. Allah dawuh, Allah itu akan menghukum dengan apa yang memang diusahakan, disengaja oleh hatimu. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang akan diberikan sanksi atau akan diberikan konsekuensi ketika memang disengaja, diniatkan untuk itu. Beda ketika sebuah perbuatan yang sama sekali tidak diniatkan untuk itu atau tidak dilakukan dengan niatan gitu. Bisa karena lalai, bisa karena lupa, bisa karena tidak sungguh-sungguh dan lain-lain. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan atau ada pertanggungjawaban hukum itu semua yang dilakukan dengan niat, dengan sengaja, dengan usaha. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, wa in tubdu lamun nglahiraken sapa sira kabeh ma ing perkara perbuatan fi anfusikum ing dalem awak dhewe ne sira kabeh, au tukhfuhu utawa menyembunyikan, ngumpetaken sapa sira kabeh ing ma, yuhasibkum moko bakal memperhitungkan kum ing sira kabeh bi kelawan ma sapa Allah Gusti Allah. Fayaghfiru moko bisa nyepura sapa Allah liman kadwe wong ya syau kang ngersakaken sapa Allah, wa yu'adzibu lan maringi siksa sapa Allah man ing wong ya syau kang ngersakaken sapa Allah.
Al-Baqarah ayat 284. Jadi apa yang ditampakkan oleh kalian wahai para manusia, apa yang ada di dalam diri kita atau kita sembunyikan, kita tutup-tutupi, semua akan diperhitungkan, semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan dihadapkan kepada sebuah perhitungan-perhitungan keadilan Allah di dalam akhirat. Bisa kemudian Allah mengampuninya bagi yang dikehendaki, atau Allah menerapkan sanksi dan hukuman kepada orang-orang yang melakukan itu. Baik, sekali lagi, baik perbuatan itu ditampakkan atau disembunyikan, maka akan ada pertanggungjawabkan, ada perhitungan, ada perhitungan. Maka bisa saja Allah mengampuni, bisa saja Allah memberikan sanksi. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Al-Baqarah 235. Wa'lamu lan ruwa sapa sira anallaha astune Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing apa wae barang fi anfusikum ing dalem diri sira kabeh. Fahdharu mongko padha wedya sira kabeh. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam angan-angan kita. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu hati-hatilah, takutlah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wa'lamu lan ruwa sapa sira kabeh anallahu astune Gusti Allah iku ghafurun, ya zat kang maha nyepura, halimun tur kang maha santun. Artinya ketika Allah memperingatkan kita semua bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, mengetahui apa yang menjadi unek-unek kita semua, hati-hatilah. Tapi Allah ketahui, dan ketahuilah juga bahwa Allah itu memang juga maha pengampun lagi maha santun, untuk misalnya mengampuni dosa-dosa kita di akhirat. Kemudian halimun, Allah tidak kemudian segera memberikan hukuman, tapi diampuni, dimaafkan. Bisa saja seperti itu. Tapi ada peringatan, fahdharu, hati-hati dengan semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita ngen-ngenkan, kita angan-angankan, dan apalagi apa yang kita perbuat gitu. Wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wala taktumu lan aja padha ngumpetaken sira kabeh asyhadata ing kesaksian, wa may yaktumha wa malan sapa wae wong iku yaktumha nutupi utawa nyembunyiaken sapa manha ing syahadah, fa innahu mongko sedune man iku athimun dosa apa qalbu atine man. Dalam Al-Baqarah ayat 283 Allah memperingatkan kita jangan menyembunyikan kesaksian, apalagi ketika kita diminta kesaksian di pengadilan. Manakala kita menyembunyikan apa yang kita lihat, atau kita itu menutupi apa yang kita saksikan yang sebenarnya kejadian itu jangan sampai dilakukan. Kalau toh kemudian kita melakukan persembunyian, ya, menutupi yang sesungguhnya kita saksikan, maka itu dosa, hatinya itu dosa. Fa innahu athimun qalbuh. Al-Baqarah 283. Waqala Al-Hajj 46. Walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Walakin ta'ma tetapine wuto
apa al-qulubu biro-biro ati allati fi sudur kang ana ing dalem dodo. Tetapi kadang-kadang hati itulah yang buta, yang ada di dalam dada ini. Artinya hatinya tertutup oleh keinginan misalnya untuk menutup-nutupi hal-hal yang mestinya harus dijelaskan, hal-hal yang mestinya diterangkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha astune Gusti Allah iku la yanzuru ila suwarikum, ningali maring apa rupa kalian. Kata Nabi, Allah tidak melihat rupa kalian, gambar kalian, bentuk nyata kalian. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Walakin tetapi yang duru ningali sapa Allah ila qulubikum maring ati-ati sira kabeh, wa amalikum lan amal-amal sira kabeh. Allah akan melihat, Allah akan memperhitungkan, Allah akan mengetahui hati dan perbuatannya, bukan pada bentuk rupa. Bentuk rupa boleh saja seperti apa, tetapi yang paling penting atau berpengaruh dalam perhitungan itu adalah apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kamu lakukan. Fal qulubu mongko utawi ati, pira-pira ati iku masdaru kulli khairin wa syarrin, iku sumbere saben-saben kebagusan wa syarrin lan Allah. Jadi hati itu menjadi sumber setiap kebaikan sekaligus juga sumber kejelekan. Ketika hati itu bersih, maka yang muncul adalah kebaikan. Tapi kalau hati itu kotor, maka yang akan muncul kejelekan. Fanas'alullaha ta'ala, fanas'alu mongko nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah taala kang maha luhur Allah ayusliha yen toh bagusaken sapa Allah kulubana ing ati kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, membuat baik hati kita. Wa yaghfira lan nyepura sapa Allah dzunubana ing pira-pira dosa kita. Kita minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yastura lan nutupi sapa Allah uyubana ing aib-aib kita. Kita minta kepada Allah supaya Allah menutup aib-aib kita. Wa yafadha lan ngreksa sapa Allah uyubana ing barang kang ora ketok kita. Innahu ala kulli syai'in qadir, inna ustune Allah iku ala kulli syai'in ing atas saben suci-suci iku qadirun kuwasa. Itu mengenai ketakwaan hati. Jadi perhitungan utama termasuk yang akan dipertanggungjawabkan itu juga apa yang ada dalam hati. Semua perbuatan yang memang diniatkan sengaja untuk dilakukan. Kalau memang perbuatan itu misalnya tidak diniatkan karena mungkin khilaf dan seterusnya, Allah bisa saja memaafkan perbuatan itu. Faslun fil imani billah wal kufri bit taghut. Pasal mengenai iman kepada Allah dan kufur atau mengingkari taghut gitu. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha Allah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
Faman mongko tai wong iku yakfur kang kufur ingkar bitaudu ing tauhid wa yu'min lan beriman sapa man billahi ing Allah faqat istamsaka mongko teman-teman memegang teguh sapa man bil urwatil wuthqa kelawan tali kang kuat. Barang siapa yang ingkar dengan tauhid beriman kepada Allah itu sudah benar gitu ya. Jadi tauhid itu kita ingkari, kita beriman kepada Allah, berarti sudah benar jalan kita. Tauhid itu dalam banyak tafsir digambarkan, diartikan al-kahin, dukun. Jadi kalau orang tidak percaya dukun itu sudah benar percayanya ke Gusti Allah. Atau tauhid itu bisa juga dimaknai setan. Kalau kita ingkar kepada setan, tidak percaya kepada setan, tidak tergoda pada setan, tidak mengikuti jalan setan, itu berarti sudah benar kita. Atau tauhid itu dimaknai sebagai semua yang menjadi pangkal kesesatan. Apa saja yang menjadi pangkal kesesatan itu tauhid. Jadi kalau ada orang yang kemudian memaknai tauhid itu yang tidak berdasar kepada Allah, itu tauhid lalu tergambarkan misalnya sebuah pemerintahan kita ini tauhid katanya, itu ya penggambaran yang sembrono gitu. Karena apakah negeri kita yang didirikan itu kemudian menjadi apa seperti kahin tadi, apakah seperti setan atau seperti tiap-tiap pangkal kesesatan? Kan tidak seperti itu. Jadi maknanya dukun itu kan apa namanya, menebak, menghitung, meramal yang sama sekali kadang-kadang dasarnya ya dasarnya apa namanya, dasarnya tidak berdasar gitu ya, yang artinya itu akan mempengaruhi pikiran orang agar mempercayai apa yang ia katakan, padahal kewajiban kita itu bukan mempercayai itu, tapi mempercayai, mengikuti apa yang difirmankan Allah lewat Al-Quran atau lewat sunnah Rasulullah. Jadi tauhid itu setan, dukun, atau sekali semua hal-hal yang menjadi pangkal kesesatan itu namanya tauhid. Kalau dilekatkan kepada satu bentuk institusi itu ya, kalau institusi itu memang menjadi pokok pangkal kesesatan ya bisa saja itu tauhid gitu. Kalau tidak ya tentu bukan. Jadi barang siapa yang ingkar atau tidak mengikuti tauhid kemudian beriman kepada Allah, itu berarti sudah on the track, sudah benar gitu. Yasrofu mulya apa al imanu iman bisarafil mu'min bihi. Iman itu mulia karena dengan kemuliaan yang diimani. Wal imanu tawi iman billahi yang Allah iku asrafu min kulli imanin, luweh mulya-mulyane saben-saben iman. Wal imanu billah asrafu min kulli imanin. Jadi seperti itu. Apa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa tadi di ayat itu, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Urwatil wuthqa itu maknanya iman, Islam atau la ilaha illallah. Tali yang kokoh itu dimasukkan adalah iman, Islam, la ilaha illallah. Jadi beriman kepada Allah, berislam, menjunjung kalimat tauhid la ilaha illallah, itu berarti istamsaka bil urwatil wuthqa. Terusnya itu lang fisomalha dan seterusnya.
Faslun fil iman bi rusulillah wa kitabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama qulta lana rizqaka al-adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi min jamil ahwali wal afat wa nawadilana bi jamil khajat wa tudhuruna bi jamil sayyid wa tarfa'una biha inda waratul jannah wa tuballighuna bi asyil ghayat min jamil khairat wa hayatil abad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.